Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berkumpul di sini, walaupun hanya melalui suatu aplikasi yang telah diberikan oleh pihak sekolah. Ya, saya mengucapkan selamat ya pada siswa kelas 11. Ya, berarti yang telah lulus dari kelas 10 dan sekarang sudah menginjak ke kelas 11 ya, di SMA Al-Faryah. Ya. Mudah-mudahan bisa berlanjut sampai dengan lulus ya, berarti sampai dengan kelas 12 nanti. Nah, di sini Bapak nggak perlu perkenalkan ya, karena sudah tahu. Cuma akan Bapak berikan sedikit profil. Ya, ini ya. Ini profil tentang Bapak ya, nama Nurlianto, SSI, itu gelarnya Sarjana Sains, khusus bidang kimia, tempat tanggal lahir Bapak di Sukabumi, 22 Juni 1982, guru kimia, alamat Jalan Kebangkitan 5, nomor 34, RT 007-006, Kelurahan Semper Timur. Nah, bagi yang tinggal di Kebantenan pasti tahu ya, dekat STN 07 Semper Timur. Pendidikan yang sudah Bapak lewati ya, dari SD 9 03 Semper Timur, lanjut ke SMPN 143, kemudian ke SMA 13, dan terakhir S1 Kimia 4 Universitas Pajajaran Bandung. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan atau memberikan ya, penjelasan tentang pembelajaran kimia yang akan kita lewati selama 1 semester ke depan, ya, semester ganjil. Yang pertama, kompetensi dasar. Hanya penjelasan tentang kompetensi dasar dan materi pokok yang akan kita lewati nanti selama 1 semester ke depan. Yang pertama, KD atau kompetensi dasar 3.1. Menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Ya. Adapun materi yang akan dijelaskan, pertama tentang kekhasan atom karbon. Ya, nanti akan dijelaskan kenapa atom karbon itu khas. Ya, dia bisa membuat suatu rantai atau ikatan antara C yang banyak. Ikatan C itu bisa banyak sampai tak terhingga. Bahkan nanti bisa membentuk suatu namanya polimer. Nah, kemudian nanti akan menjelaskan di situ ada atom C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener. Ya, penjelasan sedikit, atom C primer itu atom C yang berikatan dengan satu atom C yang lainnya. Nah, berarti C itu hanya mengikat satu atom C. Biasa, berarti kalau satu atom C, yang lainnya hanya mengikat hidrokarbon. Ya. Kemudian ada C sekunder. C sekunder itu dia hanya mengikat atom C-nya ada 2. Ya, berarti dia mengikat atom C-nya 2. Berarti sisanya ada 2H. Nah, kemudian ada atom C tersier. Tersier itu atom C yang mengikat atom C 3 atom C yang lainnya. Jadi yang mengikat 3 atom C. Kemudian kuartener itu dia mengikat 4 atom C yang lainnya. Jadi di sini sebenarnya belum dijelaskan ya, atom C itu dapat mengikat 4 atom karbon yang lainnya atau atom atom selain atom C bisa mengikat unsur atau atom yang lainnya.
Di sini hanya menjelaskan tentang materi tentang hidrokarbon. Hidro itu atom hidrogen, kemudian karbon itu atom karbon. Jadi untuk materi hidrokarbon ini cukup atom C dan H. Ya. Jadi sedikit pengulang lagi, C' itu hanya mengikat satu atom C, C sekunder mengikat 2 atom C, C tersier mengikat 3 atom C, dan kuartener mengikat 4 atom C. Ya. Kemudian ada struktur dan tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Nah, khusus tata nama ketiga nama hidrokarbon ini, yang Bapak harap kalian harus menghafal tabel ini ya. Ada atom C dari C1 sampai C10 ya. Yang cukup dihafalkan, jangan rumus molekulnya itu ada C4, C2, H6, hanya nggak perlu dihafalkan, cukup C-nya saja. Ya misalnya jumlah satu atom C dan namanya aja yang dihafalkan ya. Jumlah atom C berarti kalau C-nya 1 disebut metana. Ya, C-nya 2 etana, C-nya 3 propana, C-nya 4 butana, C-nya 5 pentana, C6 heksana, C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, C10 dekana. Ya, untuk yang alkana. Untuk yang alkena, kata akhirnya, akhiran dari ana diubah menjadi ena. Jadi kalau C1 dia menjadi metena, ya, C2 menjadi etena, C3 propena, C4 butena, C5 pentena, dan seterusnya sampai C10, berarti menjadi dekena. Ya. Kemudian untuk yang alkuna, akhiran ananya diganti dengan una. Ya, berarti kalau C1 metuna, C2 etuna, C3 propuna, C4 butuna, C5 pentuna, sampai dengan C10 dekuna. Nah, untuk yang alkena dan alkuna tidak perlu dihafalkan, kamu cukup menghafalkan yang alkana aja ya, yang dari C1 sampai C10 yang khusus yang alkana. Ya, karena alkena dan alkuna hanya mengganti akhirannya. Ya, ana menjadi ena ataupun menjadi una. Kemudian ada sifat-sifat fisik alkana, alkena, dan alkuna. Ini reaksi-reaksi kimia yang khusus saja. Ada beberapa reaksi yang khusus antara alkena, alkana, dan alkuna. Kemudian penamaan, ada namanya penamaan isomer. Isomer itu dia sama seperti penamaan alkana, cuma nanti ada namanya rantai cabang. Ada rantai cabang tuh sebenarnya juga ada penamaannya lagi, dan dari alkuna ya nama rantai cabang itu disebut alkil. Jadi akhiran ana diganti menjadi il. Ya, saya tambahkan lagi. Kalau di sini C1 alkana dia metana, nanti C1 untuk yang cabangnya pakai il, jadi metil. Nanti C2 menjadi etil, C3 profil, C4 butil, C5 pentil. Ya, sampai terakhir C10 dekil. Ya. Itu untuk isomer ya. Untuk isomer itu nanti rantai cabangnya akan berbeda-beda. Penamaan awalnya alkananya akan sama, cabangnya akan berbeda-beda. Ya, kemudian terakhir reaksi senyawa hidrokarbon, reaksi khususnya ya. Reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon pada ketiga tadi, alkana, alkena, dan alkuna. Lanjut, kemudian ada kompetensi dasar 3.2, penjelasan proses pembentukan fraksi-fraksi minyak bumi, teknik pemisahan serta kegunaannya. Ya, materi pokoknya itu yang pertama fraksi minyak bumi. Ya, di sini minyak bumi itu berasal dari fosil, ya. Fosil tumbuhan, fosil dari hewan-hewan, ya, fosil hewan ya. Fosil hewan-hewan yang setelah tertimbun dalam bumi hingga jutaan tahun. Ya, kemudian dia akan berubah menjadi namanya minyak bumi. Ya.
Nah, minyak bumi ini dia bentuk aslinya ketika kita telah diambil ya melalui proses penyulingan atau proses pengambilan minyak bumi dari dalam tanah, ya, itu dia akan berbentuk cairan berwarna hitam pekat. Jadi itu belum bisa dipakai. Jadi makanya minyak bumi itu harus dipisah-pisahkan ya dengan cara ya misalkan ada namanya penyulingan atau nanti lah kita dibahaskan lebih lanjut lagi. Dan dari prosesnya itu dia akan menjadi suatu fraksi-fraksi. Sesuatu yang kita pakai sekarang ya, ada yang jadi bensin, ya, ada yang jadi solar, ya, ada yang jadi minyak tanah, ya, yang berupa minyak itu yang berasal dari minyak bumi itu banyak sebenarnya ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian ada namanya selanjutnya materi pokok yang kedua itu mutu bensin. Ya, selama ini kan kalian hanya mengetahui bensin ya, taunya ada Pertalite, Premium, Pertamax, ada lagi namanya Pertamax Turbo. Nah, nanti disitu akan menjelaskan tuh apa perbedaan di antara bensin-bensin tersebut. Nah, manakah di antara bensin antara keempat bensin tadi yang paling bagus? Nanti akan dijelaskan di penjelasan di sini. Lanjut, kompetensi dasar 3.3, mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna serta sifat zat hasil pembakaran CO2, CO, partikulat karbon. Nah, materi pokok yang dijelaskan di sini adalah dampak pembakaran bahan bakar dan cara mengatasinya. Nah, di sini pembakaran untuk hidrokarbon itu ada dua ya. Pembakaran yang pertama sempurna, ada yang tidak sempurna. Nah, pembakaran yang sempurna itu berarti dia akan menghasilkan pembakaran hasilnya berupa CO2 atau karbon dioksida. Nah, ini yang paling bagus sebenarnya ya. Kemudian ada yang tidak sempurna. Tidak sempurna itu menghasilkan CO. Yang CO atau karbon monoksida. Ya, walaupun kedua-duanya ini merupakan hasil pembakaran, keduanya mempunyai manfaat yang buruk ya. Sebenarnya bukan manfaat ya, malah buruk hasilnya kalau di menggunakan pembakaran itu. Nah, sini akan dijelaskan cara-cara mengatasinya kedua hasil pembakaran tadi sehingga tidak mengganggu. Nah, karena kalau untuk CO2 itu bisa menghasilkan panas, global warming. Ya. Sedangkan kalau karbon monoksida itu kalau kamu hirup itu sangat tidak bagus, bisa sesak napas, bahkan bisa mengakibatkan kematian, ya, khusus untuk karbon monoksida. Nah, jadi keduanya itu sebenarnya tidak bermanfaat. Ya. Kemudian ada itu kan menjelaskan tentang senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menjelaskan ya jenis-jenis hidrokarbon yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, kompetensi dasar 3.4 menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Nah, sebenarnya dari bahan ini udah mulai hitung-hitungannya. Nah, di sini ada yang dijelaskan itu tentang energi dan kalor. Ini hubungannya dengan hukum kekalahan energi. Kekalahan energi itu tidak dapat diciptakan ataupun tidak dapat dimusnahkan, ya, tapi dapat berubah dari energi satu ke energi yang lainnya. Ya. Nah, salah satu energi yang dipelajari di sini energi kalor. Kalor itu energi panas. Panas ini yang akan dipelajari dalam proses kimia dan reaksinya. Jadi di sini hanya mempelajari tentang perubahan panas dari reaksi awal sampai reaksi akhir, hanya membandingkan energi panas pada reaksi awal dan reaksi akhir. Kemudian ada kalorimeter dan perubahan entalpi reaksi. Nah, kalorimetri ini menggunakan suatu alat yang disebut kalorimeter. Jadi pakai alat. Sayangnya di SMA Lari alatnya tidak ada. Jadi mungkin kita bisa praktek di sini agak sulit praktek untuk ini ya.
Paling hanya menjadi penjelasan. Nah, nanti mudah-mudahan saya cari dan praktek ini saya beri videonya. Nanti saya cari di kalau ada, saya berikan tentang video tentang kalori meter dan cara menghitung perubahan entalpi reaksinya. Ya. Kemudian ada persamaan termokimia. Ini persamaan reaksinya dari hasil reaksi percobaan tadi. Kemudian kompetensi dasar 3.5. Jadi ini mempelajari tentang perubahan entalpi standar delta H0 untuk berbagai reaksi. Entalpi standarnya yang dipelajari di sini pertama perubahan entalpi standar pembentukan. Itu reaksi pembentukan berarti dari unsur menjadi senyawanya. Terus yang kedua, perubahan entalpi pembakaran untuk reaksi pembakaran, kemudian entalpi pemecahan, ya, yaitu memecahkan dari senyawa menjadi unsur-unsurnya. Kemudian ada lagi berdasarkan energi ikatan rata-rata. Kemudian terakhir penentuan perubahan entalpi reaksi, berarti ya, cara menentukan perubahan entalpi reaksi tadi awal dan akhirnya. Lanjut, kompetensi dasar 3.6 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Ini untuk laju reaksi. Reaksinya, pengukuran laju reaksi tidak bisa diukur ya. Kita hanya bisa menggunakan reaksi secara praktek. Ya. Cuma karena kita sulit juga nih untuk melakukan praktek di sini, jadi hanya dari soal-soal dan hasil-hasil yang sudah ada. Ya. Nah, di sini ada materi yang dijelaskan itu tentang pengertian dan pengukuran laju reaksi. Ya. Kemudian ada teori tumbukan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian ada selanjutnya ke kompetensi dasar 3.7 yang menentukan order reaksi dan tetapkan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Jadi saya bilang ya, laju reaksi tidak bisa ditentukan berdasarkan ya, hanya bisa dihitung menggunakan data hasil percobaan. Kemudian ada kompetensi dasar 3.8 yang menjelaskan tentang reaksi kesetimbangan dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Ini kesetimbangan dinamis, yaitu kesetimbangan yang terus bergerak. Di sini reaksinya kesetimbangan reaksi hasil dan reaksi awal itu selalu bergerak. Jadi dia bergeraknya dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Jadi reaksinya ini tidak habis ya. Beda dengan laju reaksi. Laju reaksi itu reaksi akan habis, sedangkan yang ini dia tidak habis. Bisa bergerak, bisa berubah lagi reaksinya dan hasil reaksinya. Kemudian ada namanya tetapan kesetimbangan. Kemudian KD 3.9 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. Nah, di sini materi pokok itu pergeseran kesetimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tadi saya bilangkan reaksi tidak habis, bergerak dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri, atau disebutnya reaksi bolak-balik. Jadi ini bisa diganti arahnya, ya, mau jadi reaksi atau menjadi menghasilkan reaksi lebih banyak atau lebih sedikit, atau hasil reaksi lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, di sini ada namanya pergeseran kesetimbang. Jadi bisa bergerak ke kiri, bisa bergerak ke kanan. Kemudian faktor-faktornya juga. Dan terakhir perhitungan dan penerapan keseimbangan kimia. Ya, di sini nanti lebih jelasnya lagi. Nah, sekian penjelasan tentang pembelajaran yang akan kita pelajari dalam 1 semester ke depan. Ya. Mudah-mudahan pembelajarannya bisa berlangsung sampai akhir dan berjalan dengan baik. Ya, walaupun dalam keadaan yang pandemik COVID-19 ya, mudah-mudahan cepat berlalu yang kita bisa dapat
melaksanakan pembelajaran di kelas lagi ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.